Halo, Assalamualaikum Mas Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, aku langsung aja nih kayaknya ya Mas ya. Ya, udah clear kan suaranya? Udah clear. Iya Mas, ini aku mau ngobrolin yang lagi rame nih. Sampai hari ini Iya. pun tadi aku lihat di Facebook masih aja rame. Yang Di yang Facebook mana kemarin tuh? ada di Facebook grup, lupa tadi grup apa, pokoknya grup-grup pendaki gitu. Tentang yang Mas, pernyataan Mas itu ya. Yang Oh iya setelah iya. pandemi COVID ini nanti pendakian bakal lebih ketat. Itu sebenarnya gimana sih Mas? Halo? Maksudnya apanya, Mas? Iya, maksudnya dari pernyataan itu tuh itu gimana sih? Apakah memang nanti akan dibuat regulasi seperti itu atau bagaimana? Ataukah itu soalnya gini Mas, kalau ngomongin dari judulnya itu ya, setelah pandemi COVID ini selesai, kemudian nanti kan ada salah satu regulasinya yang mungkin akan dibuat itu kan dengan surat sehat COVID gitu ya, bahwa kita Oh, terbebas dari COVID gitu. Nah, kalau dari kalimatnya kan kalau COVID sudah berakhir berarti kan harusnya sudah tidak ada gitu, atau gimana itu Mas? ya. Jadi kan sementara ini kan kondisi kita masih sesuai dengan aturan pemerintah kan masih PSBB ya Iya, untuk oh, semua lingkup kegiatan. mm, Cuma diperkirakan mungkin mulai awal Juli itu mm, sudah beberapa industri sudah bisa beraktivitas dengan iya, catatan tentu ada penambahan protokoler mm, atau standar operasional prosedurnya. Itu bukan cuma di industri wisata juga, tapi ya semua oke. bidang lah. Mm, Pasti kan semuanya acuannya ada dari mm, acuan mm. dari gugus tugas COVID-19. Mm. Oke, Nah, berarti berarti ini nih ya Mas, apa maksudnya ini sebenarnya ada hubungannya dengan rencana pemerintah untuk membuka secara pemerintah, berlahan gitu ya. iya, Oke. iya, Jadi maksudnya kemudian gini mungkin yang itu saya tangkap bahwa pemerintah ini dalam waktu dekat akan sedikit demi sedikit membuka ya PSBB pemerintah ini. Itu. Tapi kan membuka, betul, nah, betul. tapi kan Dengan catatan uh, pasti ada penguatan di SOP-nya gitu, nah iya protokoler. iya. Oke, berarti Nah, kemudian kami terus terus. API Uh, sebagai organisasi profesi yang ada di industri pariwisata uh, tentu juga melakukan upaya ya. untuk mendukung nantinya industri Mm, ini bisa berjalan. iya. Kita Oke. bisa berjalan dengan safety gitu ya, dengan safety, dengan aman, Heeh. mengikuti protokoler yang mengacu aturan yang ada di pemerintah. Makanya kami menginisiasikan membentuk Mm-mm. tim untuk menyusun new protokoler istilahnya seperti itu. Oke, berarti ini saya nangkapnya baru nih. Ya, Jadi sebenarnya bukan nanti ketika memang benar-benar pandeminya udah hilang, tapi karena pemerintah berencana untuk membuka secara bertahap dan nanti kalau nggak salah pada tahap kelima atau keempat ya, kita akan mulai dibuka untuk kegiatan mulai dari 10 orang, nanti pada akhirnya 10 iya, orang ya, plus plus seperti itu kan ya. Nah, betul. di tahap itu kita juga belum tahu bahwa COVID-nya udah benar-benar hilang atau tidak, Iya, sehingga KPGI berinisiatif untuk membuat protokoler tersebut. Seperti itu, Mas. iya, betul. Oke. Dan itu juga bagus. Ya contoh kita lihat aja sekarang kan Ya. ada aturan transportasi misalnya Hmm, mau mau penerbangan ya pesawat yang hmm, lagi rame juga tuh beritanya tuh. ya. Oh ya benar, Itu kan yang di juga harus bandara. ada melampirkan yang pertama ada surat tugas kalau memang dia dinas. Terus Iya. ada surat keterangan sehat juga kan. Iya, betul, betul, betul. Oh, jadi seperti itu. Nah, ini mungkin kesalahpahamannya itu karena kan udah hilang dari mereka cuma baca sekilas bahwa ketika COVID-nya hilang kita kok masih pakai surat keterangan tersebut seperti itu Mas, mungkin seperti itu ya salah pahamnya orang-orang. Ya, Kemudian ini Mas, kan ada juga yang komentar kan nggak semudah itu ya bikin surat keterangan dan mungkin juga ada iya biaya pasti. lagi dan lain-lain Betul seperti betul. itu bagaimana Mas, caranya nanti mungkin prosedurnya, protokolnya. Ya, ini kan Mm, sementara ini kondisi COVID juga masih terus mm, diteliti ya oleh berbagai ya. pihak. Mm, Eh, Biasanya kalau misalnya mm, udah misalnya udah stabil atau obatnya atau vaksinnya sudah ketemu kan itu mm, lebih enak lah kayak penyakit-penyakit yang lain. mm. Biasanya kan kalau kita ada suntik vaksin dulu ya biasanya Iya. kayak gitu. Mm, Nah, kemudian ketika nanti pelan-pelan PSBB udah mulai dibuka, ini mm. kan yang saya amati juga dari pemerintah, Ya. pasti new normal ini Mm, pemerintah pun juga akan mendukung dengan adanya kemudahan-kemudahan akses untuk
mendukung aktivitas normal. Ya, Contohnya adalah kemudahan penyediaan fasilitas tes gratis yang itu diselenggarakan oleh Pemda-Pemda, ya entah oke, itu di oke. tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu udah di planning kan Oke, dalam oke. rangka mendukung. Oke, ini Mas, Jadi otomatis ketika ya, pelan-pelan dibuka pun pemerintah juga nggak tinggal diam. oke, betul. Nah, Ya, ini yang kita clearkan lagi Mas. Ini APGI ini mengusulkan apa nanti bakal bener-beneran terjadi atau dilaksanakan atau bagaimana Mas? jadi kalau di kita sifatnya tuh masih draft. Oke, Ya makanya kita belum pernah keluarkan tertulisnya gitu ya detailnya. kepada pihak mana itu belum kita keluarkan. Cuma Oke. clue-nya udah sempat disampaikan yang tentu mengacu acuan pemerintah. Sifatnya masih draft dan ini sifatnya otomatis akan pertama mengikatnya ke internal. Ke internal maksudnya? APGI. Oh gitu, oke siap. Ya, anggota APGI kan pemandu ada yang pemilik operator juga, pelaku pariwisata lah intinya yang bekerja di gunung. Sehingga ini ketika pemerintah udah buka PSBB, udah bisa beraktivitas lagi, kita dari segi internal, anggota operator tuh siap. Maksudnya siap dengan, kan mereka kan pasti namanya bernaung di asosiasi, pasti harapannya juga dapat sesuatu suatu manfaat ya, satu manfaatnya ada, misalnya ada situasi kayak gini, ada nggak sih terbarunya nih biar kita secara pemandu, secara operator menjalankan aktivitas industrinya bisa aman. Ya udah nih kita siapin nih draftnya seperti ini, nanti teman-teman silakan mengacu ke sini panduannya. Oke, berarti ini lebih mengikatnya ke anggotanya ya. Kalau keluarnya ini mungkin sebagai acuan. Soalnya gini Mas, kita nggak bakal tahu. Kalau keluar gimana? Ya kalau keluar kan kita dalam satu industri ada hubungan stakeholder ya, ada pemerintah, ada masyarakat industri, ada akademisi, ada media. Betul. Nah itu kita tentu akan menyampaikan bahwasanya nih industri wisata gunung, pelaku pariwisatanya siap. Kamu siapnya dengan apa ya? Kita siap dengan new protokoler yang baru gitu. Enggak. Ada kemungkinan kan mungkin ya Mas, ada beberapa operator atau mungkin dari base camp gunungnya sendiri yang ini terlalu ribut nih atau gimana, itu bagaimana Mas? Apakah nanti ada ketegasan tertentu atau bagaimana? Ya jangan dibikin ribet lah. Ini kita lihat aja kondisi sekarang kan kayak gini kan. Jangan kan nggak usah aktivitas naik gunung, aktivitas biasa aja kita kan harus nyiapin harus pakai masker, harus ada nyiapin bawa hand sanitizer di setiap tempat, di setiap rumah ada. Itu ribet nggak? Saya tanya gitu. Iya. Ya sebenarnya seperti itu ya. Kita sudah. Ini semua ya, pasti otomatis ada sebuah konsekuensi kalau kita mau dapetin sesuatu yang lebih safe, lebih aman. Iya betul. Iya. Baru. Sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita sudah menjalani hal yang normal ini gitu kan. Prosedur normal ini dan tinggal kita bawa nanti ke aktivitas yang betul. Dunia ini gitu. Oke. Itu ya pasti ada, kalau rasa-rasa awal-awal akan berat juga ada. Cuma lama-lama juga akan merasakan memang udah seperti itu kebutuhannya gitu. Kita harus jaga jarak. Kita nih harus rajin cuci tangan, harus rajin pakai hand sanitizer, harus pakai masker, dan lain sebagainya gitu. Itu otomatis ada konsekuensi yang harus diambil. Oke, nah dalam posisi sekarang ini bahwa beberapa lembaga termasuk APGI ini mengusulkan kepada lembaga-lembaga terkait, begitu kan Mas ya? Nanti protokol resmi yang diputuskan baru nanti akan diumumkan tanggal tersebut gitu ya. Tanggal berapa Mas kira-kira mau diumumin ini? Rencananya di bulan Juni. Oke. Rencananya di bulan Juni. Terus ya sifatnya kita menyampaikan bahwasanya ini kita pelaku industri pariwisata gunung sudah siap jika memang pemerintah sudah membolehkan untuk aktivitas wisata gitu. Siapnya dengan cara apa? Kami udah memperbaiki diri, udah menyiapkan diri kita, menyiapkan operator, anggota-anggota kita siap dengan protokol terbaru. Gitu. Oke Mas, jadi kesimpulannya sebenarnya usulan-usulan ini tuh juga demi kita juga sebenarnya ya.
teman-teman yang sudah pengen kangen naik gunung, operator-operator yang udah lama nggak bekerja gitu ya. Dan buat pelaku, buat pemandu, buat termasuk bisa buat wisatawannya juga. Jadi ntar wisatawan yang itu juga lebih tahu, lebih prepare. Oke. Dan ngerasa lebih nyaman gitu, karena memang nih pemandu-pemandu saya nantinya memang udah siap gitu. Oke Mas, jadi kesimpulannya sebenarnya ini untuk kita semua juga prosedur keamanan di saat-saat seperti ini, tapi kita mulai bertahap mau membuka dengan prosedur ini. Nah, Mas, ada yang mau disampaikan nggak sih buat teman-teman yang selama ini mungkin salah paham atau gimana menanggapi masalah ini gitu? Iya, yang pertama terus kita mengedepankan positive thinking gitu ya. Iya. Ini kan memang situasinya ya merubah tatanan kehidupan secara umum ya, bukan cuma buat aktivitas kita aja wisata gunung, tapi semua pun berubah gitu. Iya benar. Otomatis yang namanya sebuah perubahan juga pasti berat lah. Iya. Berat dari sisi apapun buat kita. Nah apalagi ntar kita mau menjalankan hobi, mau naik gunung, ya tentu ada aturan-aturan yang pasti akan ada perubahan. Ada perubahan. Nah kita siap atau enggak untuk ikut dengan perubahan itu, harus siap beradaptasi gitu. Oke Mas. Saya rasa juga pemerintah kita, pemerintah pemangku kepentingan terkait juga pasti akan memberikan ada ya kemudahan-kemudahan. Contoh kayak tadi misalnya nanti kalau misalkan aturan itu memang benar ada surat kesehatan, ya pasti kan pemerintah nggak diam, penyediaan fasilitas pun juga akan makin mudah. Iya betul. Oke Mas. Nah ini Mas sebenarnya ada satu lagi kan. Ini kan sebenarnya pernyataan ini dari kemarin Mas Rahman live di media ya. Kemudian muncul jadi headline berita dibagi dua tuh. Yang satu ini tentang kemungkinan nanti pendakian harus menggunakan jasa pemandu gitu. Gimana nih Mas? Sebenarnya yang saya tahu sih sebenarnya PGI sudah lama punya inisiasi ini. Tapi untuk yang kali ini apakah nanti setelah COVID ini emang benar-benar mau diberlakukan atau bagaimana Mas? Ya, jadi